Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Podcast. Halo semuanya, aku Iqfa Amelia yang akan menjadi host kali ini dan akan menemani kalian di 10 menit ke depan. Nah, kali ini kita bertemakan sharing inspiration. Tapi kali ini beda teman-teman, karena kita akan bedah sharing inspiration bersama mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen kita yang dari perwakilan setiap prodi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, kali ini kita mau membahas atau mau sharing session dengan mahasiswa dan dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi. Langsung aja kita sambut perwakilan dari Prodi Ilmu Komunikasi, yaitu Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Ibu Dr. Fikri Zahria Emeraldin SIKOM MA, dan mahasiswa Ilmu Komunikasi ini Muhammad Alwi Hidayat. Halo Kak. Nah, gimana nih untuk Bu Fikri sendiri pengalamannya yang mendampingi banyak sekali mahasiswa berprestasi? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk diundang di sini. Saya Fikri, seperti yang dikenalkan oleh host, dan saya berperan sebagai sekretaris program studi ilmu komunikasi. Rasanya bangga banget gitu ya, punya banyak mahasiswa yang berprestasi. Kalau dari catatan sementara saya nih, tahun 2024 itu sudah ada paling tidak 5 mahasiswa berprestasi dengan taraf internasional yang diraih oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Tentunya saya sangat senang ya sebagai sekretaris program studi memiliki banyak anak didik yang begitu luar biasa berprestasi, yang mana di antaranya ada yang berangkat dari arahan ya atau bimbingan dari prodi, tapi ada juga yang mereka mendaftar secara mandiri. Contohnya yang sudah diantarkan oleh prodi dengan pembimbingan intens itu ada satu kompetisi yang membanggakan, yaitu International Communication Competition, yang mana ini merupakan tahun kedua dari program studi ilmu komunikasi untuk bergabung. Jadi tahun 2023 lalu kami ikut dan alhamdulillah mendapatkan juara ketiga seingat saya ya. Dan kali ini tahun 2024 ini luar biasa, prestasinya meningkat begitu pesat dari yang semula juara 3 kemudian menjadi juara 3, 2, dan 1. Jadi semua level juara tersebut disabet oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Dan itu lumayan proses ya untuk pembimbingannya. Jadi sekitar minimal 1 bulan sebelum kompetisi itu berlangsung, Bu Fikri dan juga awak prodi yang lainnya berusaha untuk membimbing mahasiswa tersebut mempersiapkan apa yang kira-kira dibutuhkan, kemudian mereka mengikutinya dengan baik dan mereka berprestasi seperti apa yang sudah didoakan atau diharapkan oleh prodi begitu. Tentunya bangga banget intinya. Baik. Nah, dari program studi ilmu komunikasi sendiri kan itu masih salah satu ya Itu dari baru satu banyaknya kompetisi, iya. kompetisi. Nah, mungkin bisa di spill lagi nggak, bahkan di Kejuaraan tingkat yang lain ya gitu ya. kejuaraan yang lain seperti akademik atau non akademik yang bisa Mm-mm. di spill nih buat para mahasiswa lainnya. Oh, boleh banget, biar lebih kenal ya dengan Iya. prodi Ilkom ya. Kalau tadi ada International Communication Competition atau biasa kita kenal dengan ICC, selain itu ada juga prestasi dalam hal akademik yang lainnya ya, seperti lomba karya tulis ilmiah, lomba menulis esai begitu. Yang mana ini sesuai banget dengan salah satu profil lulusan ilmu komunikasi, yaitu sebagai analis atau ilmuwan ilmu komunikasi. Nah, nggak jauh-jauh nih Mbak Iva, di samping saya ini sebenarnya ada salah satu mahasiswa yang sudah berprestasi dalam meraih kejuaraan tersebut, yang karya tulis Oh, ilmiah oke. itu tadi, Kak gitu. Alwi ya. Ah, iya, betul Nah, betul. oke, halo Kak Alwi. Halo Mbak Iva. Kita sharing nih. Aku Ya, mau sharing dengan Kak Alwi sendiri sebagai mahasiswa yang saya kenal juga banyak sekali prestasinya baik di akademik maupun non akademik. Bisa nih di spill nih, dan juga mungkin ada sedikit collab atau bagaimana dengan para para dosen kayak gitu. oke. Mungkin izin perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Sobat FDK dan teman-teman semua mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi Hidayat. Saat ini di Ilmu Komunikasi semester 7. Dan mungkin terkait gambaran prestasi yang saya dapatkan selama ada di Prodi Ilmu Komunikasi itu sekarang ada di 3 bidang ya. Pertama mungkin di bidang karya tulis ilmiah, terus ada juga di esai, kemudian ada juga di ajang-ajang perdutaan seperti itu Mbak Iva.
Terus untuk karya tulis ilmiahnya sendiri itu mungkin ada beragam juga, ada yang juara 1, juara 2 atau juara 3. Begitupun juga yang esai gitu. Terkait kolaborasi dengan prodi itu juga banyak ya, terkait Wah. seperti mungkin ini jadi pengalaman pertama buat saya di semester 3 kalau nggak salah, itu saya berkolaborasi untuk menerbitkan jurnal Sinta 2 Itu benar Dengan sih, bukan kalau nggak salah. Oh, iya. Iya. Karena partner collabnya adalah saya. Oh, dengan Bu Fikri sendiri ya collabnya. Iya. Wah, Iya. keren banget. Lalu ada lagi nggak yang lainnya? Atau selama berkolaborasi dengan dosen, apa hal-hal yang perlu dipersiapkan, atau struggle-nya, atau bahkan benefit apa yang didapatkan itu? Ya, kalau kolaborasi itu banyak banget ya, yang mana prodi itu mendukung perkembangan prestasi mahasiswanya. Ya Wah. seperti itu tadi, kayak Masya Allah. eh, kayak kepenulisan ilmiah itu tadi yang sesuai dengan tujuan dari prodi sendiri, mencetak karya mahasiswa-mahasiswa yang kritis gitu di bidang ilmiahnya sendiri itu. Terus kalau pengalaman lain ya mungkin prestasi di bidang kayak leadership dan lain-lain itu juga didukung oleh prodi, yang intinya prodi membuka tangan gitu untuk mahasiswanya supaya lebih mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki gitu mungkin Mbak Iva. Oke, wah itu tadi di bidang akademiknya nih. Apakah ada di program studi ilmu komunikasi ini seperti non akademik atau di agamisnya seperti itu? Banyak juga Mbak Iva, karena alhamdulillah ya saya bersyukur banget punya mahasiswa itu yang sangat antusias gitu dan inovatif gitu dalam menemukan lomba-lomba yang sesuai dengan passion mereka ya. Salah satu mahasiswa yang masih saya ingat itu namanya Sally. Dia menang juara MHQ atau Musabakoh Hifzil Quran ya. Jadi dia lomba tartil begitu alhamdulillah menang juara nasional nih teman-teman ya. Dan nggak cuma sekali, beberapa kali dia menang. Masya Allah. Kemudian ada juga mahasiswa Windy, itu saya ingat dia lomba storytelling, menang sebagai best stage presence begitu, dan itu levelnya nasional atau bahkan internasional ya, karena itu in English begitu. Kemudian ada juga juara-juara lomba olahraga gitu ya. Jadi di sports pun kita juga ikut gitu. andil lomba bulu tangkis, futsal, silat gitu. Jadi hampir semua bidang itu alhamdulillah terjangkau atau terlingkupi begitu. Dan ada juga di tahun ini alhamdulillah kami juga pernah mendapatkan satu grant gitu dari US Embassy untuk menyelenggarakan sebuah lomba kepemimpinan. Topiknya adalah public speaking gitu. Dan itu kami selenggarakan dengan mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi dan mahasiswa prodi yang lainnya juga boleh ikut. Alhamdulillah pemenangnya pun juga dari prodi ilmu komunikasi UINSA begitu. Iya, jadi menurut saya luar biasa prestasi mahasiswa, internasionalnya ada, nasionalnya ada, akademik ada, non akademik pun juga ada gitu. Gitu. Jadi saya sebagai pengurus prodi sangat-sangat bersyukur punya mahasiswa yang berprestasi seperti itu. Wah, aku juga mendengarkan ini juga sedikit terinspirasi ya. Banyak Banyak dong. dong. Iya ya, banyak banget terinspirasi ya karena Maksa. oh iya maksa, boleh dipaksa. Karena untuk mahasiswa yang lainnya juga bisa sekali terinspirasi dari mereka-mereka ini. Atau kita update-nya di mana nih kalau misal ada mahasiswa berprestasi? Semuanya bisa terupdate di Instagram kita. Saat ini fakultas itu ada Instagram namanya FDK Winsa, kemudian prodi pun juga ada ya, jadi bisa diupdate di kedua Instagram tersebut. Sementara begitu, ada juga yang masuk di YouTube kami gitu, tetapi saat ini yang paling menonjol adalah platform Instagram kami begitu. Dan untuk kalangan internal sendiri, misalnya teman-teman mahasiswa Ilkom nih yang kebetulan nonton gitu ya, gali potensinya. Kalau kebetulan Alwi ini karena dia adalah mahasiswa saya di kelas, jadi langsung tersorot mana yang tulisannya baik, maka dari itu bisa terciptalah sebuah kolaborasi dari pengamatan internal saya di kelas begitu. Tetapi buat mahasiswa lainnya, misalnya pengen notice atau bahkan ke notice juga, nah itu mungkin bisa lebih aktif dan bisa menggali potensinya sambil menyampaikan juga ke prodi, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk lebih berprestasi begitu. Wah, itu tadi tips and trick ya Nah, biar sekaligus bisa tips and trick ya. berkolaborasi Heeh, dengan para heeh, dosen. betul. Pastinya teman-teman ini biasanya
sangat sulit untuk mengeluarkan apa yang mereka punya gitu ya Bu ya. Nah mungkin ada tips atau kesan atau juga pesan buat teman-teman yang sebenarnya memiliki potensi tapi Betul. susah sekali buat mengeluarkan itu, apa hal-hal yang dari mahasiswa berprestasi ini atau dengan dosen-dosen yang sudah berpengalaman dalam mendampingi mahasiswa berprestasi. Oke. Menurut saya Alwi dulu barangkali dari sisi mahasiswa gimana nih? Karena Alwi ini kan kelihatannya kalem, diam-diam menghanyutkan ya. Diam ternyata tiba-tiba 3 prestasi nasional. Nah, coba kalau Alwi gimana? Ya mungkin sedikit share ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Mungkin mahasiswa itu adalah sebuah privilege buat kita supaya bisa mengoptimalkan di masa-masa kita menjadi mahasiswa, karena ketika kita menjadi mahasiswa itu hanya satu kali. Jadi manfaatkan setiap potensi, terus setiap kesempatan yang ada itu kalian berlomba-lomba lah dalam kebaikan gitu. Kalau di FDK mungkin kita belajarnya fastabiqul khairat gitu Masya ya. Allah. Gitu. Jadi ya kita keluarkan apa yang kita punya, kita niatkan untuk belajar, kita niatkan untuk menggali potensi, terus manfaatkan setiap peluang yang ada. Insya Allah itu bakal bisa membawa kebaikan, membawa dampak baik buat kita, seperti yaitu halnya prestasi itu tadi. Tuh, nah dari POV Ibu dosen nih barangkali ada. Kalau dari POV dosen sekaligus pengelola prodi ya, kalau menurut saya yang pertama teman-teman harus tahu potensi diri masing-masing itu apa, passionnya apa, potensinya apa, yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah bosan untuk mencari tahu sebenarnya aku ini pinternya dalam hal apa sih, sukanya dalam hal apa. Karena meskipun sama-sama di prodi ilmu komunikasi, mungkin aja ketertarikannya beda. Contohnya seperti Alwi sukanya di dalam penulisan ya, nulis esai, nulis artikel ilmiah begitu. Nah, yang lainnya mungkin aja ada yang berbeda, lebih suka public speaking atau yang lain. Jadi yang pertama itu, kemudian yang kedua positive thinking dengan diri sendiri, karena dengan positive thinking insya Allah kepedean akan meningkat, dan dengan pede itu kalian bisa meraih apapun yang kalian targetkan. Insya Allah begitu, diiringi dengan doa. Seperti itu. Wah, terima kasih banyak untuk sharing inspiration kita pada kali ini teman-teman. Nah, nggak hanya prodi Ilkom aja ya teman-teman, kalian juga bisa cek YouTube FDK Winsa, nantinya pasti akan ada sharing session di program studi yang lainnya. Barangkali kalian minat di program studi yang lainnya juga bisa cek di YouTube FDK Winsa. Terima kasih Kak Alwi dan Bu Fikri. Sama-sama. Ya. Nice to have shared with you. Oke, Ya. thank you. Sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.